Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok D pada mata kuliah Sejarah Pemikiran. Di sini kami akan membahas tentang film The Matrix 1999. Sebelum memulai podcast kita hari ini, saya akan memperkenalkan dulu siapa saja sih kelompok saya hari ini. Di sini kita ada Kak Tri Septi Wahyuningsi, kemudian ada Kak Astari Kartikasari, Ya, halo. kemudian ada Kak Nada Salsabila, Halo, Kak. ada Kak Saskia Dira, Halo. dan yang terakhir ada Kak Bristania. Oke, masalah yang kami ambil di sini adalah pada film ini dimulai dengan kehidupan sehari-hari Neo yang menonton dan penuh dengan ketidakpuasan. Kemudian klimaks film ini adalah ketika Neo mulai menyadari potensi penuhnya sebagai The One dan mulai melawan agen-agen mesin dengan kekuatan luar biasa. Next, kita lihat skin pertama. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI. I mean artificial intelligence. A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. At the time, they were dependent on solar power, and it was believed that they would be unable to survive without an energy source as abundant as the sun. Throughout human history, we have been dependent on machines to survive. Fate, it seems, is not without a sense of irony. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. For the longest time, I wouldn't believe it. And then I saw the fields with my own eyes. Watched them liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living. And standing there, facing the pure, horrifying precision, I came to realize the obviousness of the truth. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Let me out! Let me out! I want out! Easy, Neo. Ya, itulah skin pertama kita yang kita ambil. Oke, di skin pertama ini siapa nih yang mau mulai berpendapat tentang apa sih masalah dari pemikiran-pemikiran modern pada filsafat-filsafat yang bisa kita ambil? Kalau misalnya menurut aku ya Kak dari scene yang tadi itu kayaknya di The Matrix ini dia mau nunjukin tentang membahas simulasi dan realitas nih kalau menurut aku karena film ini kan mempertanyakan apalagi Neo ya mempertanyakan apa itu realitas sejati dan bagaimana sih kita bisa bedain mana yang simulasi mana yang meyakinkan gitu kan dan menurut aku film ini itu apa ya memberikan kita acuan bahwa ide tentang realitas yang kita alami tidak seperti yang aslinya nih yang kita tahu gitu kan. Apalagi Matrix ini tentang manusia yang hidup dalam dunia yang diciptakan secara artifisial dan oleh mesin. Dan menurut aku proses masuk TV yang tadi ini menggambarkan kesadarannya si Neo apa ya beralih dari kesadaran yang terbatas yang realita tadi yang diproduksi oleh mesin dan kesadaran dia yang lebih mendalam lagi. Menurut kakak-kakak gimana nih? Menurutku sih ini sama seperti tadi Kak
Kakak bilang sebelumnya sama sih, ini tentang realitas ya. Dari film ini konsepnya adalah di mana realitas ini yang kita alami adalah yang pengalaman secara sensorik, di mana di sini dia dilihatkan bahwa mana sih yang realitas dan mana hanya yang sebuah simulasi atau sebuah ilusi belakang filosofinya. Masih ada yang bisa nambahin lagi? Saya izin nambahin ya kakak-kakak. Di sini itu, di scene yang ini, Neo sedang mengalami problem dalam dirinya yang sedang terjadi yang namanya local doubt, yaitu pertempuran antara pemikiran dia tentang realitas yang sebenarnya dan ilusi yang diciptakan dan dikontrol oleh Matrix. Jadi dia sedang bingung adanya perbedaan antara realitas yang dia alami dengan realitas yang sejati. Scene ini memperluas wawasan kita tentang bagaimana mengetahui sesuatu dan memahami realitas dan di dunia sekitar kita, yaitu wawasan dunia dalam aspek epistemologi, terutama tentang knowledge. Hal ini sejalan dengan pemikiran filosofi Immanuel Kant dalam filsafat modern bahwa untuk mengetahui tentang realitas, kita membutuhkan gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, kita membutuhkan penggunaan nalar logis untuk memahami dan memproses sumber informasi dari pengalaman baik secara indrawi melalui sensorik, yaitu dengan melihat, mendengar, meraba, membau, dan merasa, dan juga memahami konsep a priori yang membentuk kerangka pengetahuan kita, yaitu pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman, seperti pengetahuan tentang ruang dan waktu. Dengan kata lain, pengetahuan yang sah memerlukan perpaduan antara nalar logis dan ide bawaan atau akal budi. Selain itu, mengandung filosofis juga tentang Cartesian dualisme, tentang manusia yang memisahkan antara mind and body. Baginya, pikiran adalah substansi yang terpisah dan tidak bergantung pada tubuh. Mungkin itu saya cukup, Kak Dian, dari saya. Oke, luar biasa banget nih dari teman-teman, dari Kadira, Kak Tri, Kak Astari. Jadi intinya dari skin pertama ini kita tentang realitas ya, apa yang dialami di film The Matrix ini. Next kita lanjut ke skin kedua. Mari kita tonton. After 9 years, you know what I realized? Ignorance is bliss. Then we have a deal. I don't remember nothing. Nothing. You understand? I don't want to be rich. You know, someone important. Like an actor. Whatever you want, Mr. Regan. Okay. You get my body back to the power plant. Reinsert me into the Matrix. I'll get you what you want. Access codes to the Zion mainframe. No, I told you I don't know them. I'll get you the man who does. Morpheus. I know you're Neo. Be right with you. You're the Oracle? Bingo. Not quite what you were expecting, right? Almost done. Smell good, don't they? Yeah. I'd ask you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase. What vase? That vase. I'm sorry. I said don't worry about it. I'll get one of my kids to fix it. How did you know? Oh, what's really going to bake your noodle later on is, would you still have broken it if I hadn't said anything? Oke, di skin kedua ini apa sih dari filsafat pemikiran modern yang bisa kita dapatkan? Masalah apa di sini? Siapa yang mau berpendapat? Aku boleh ya, Kak? Kalau Oke, menurut baik aku Kak, sih, silakan. ya Kak. Kalau menurut aku dari sini ini, Cyper itu mengalami kondisi yang dia tuh nggak bahagia dengan keadaan dia di dunia nyata, dunia yang real. Dia lebih bahagia dan nyaman berada di dunia ilusi atau The Matrix itu. Nah, dia itu layaknya evil genius. Dia mempunyai tubuh, dia bisa merasakan bahwa itu sebetulnya adalah hasil tipuan dari genius malignum
yang jika diteruskan akan sampai pada suatu poros yang tidak bisa disangsikan lagi, yang bahkan itu merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar baginya. Ini sejalan dengan pemikiran René Descartes, yaitu cogito ergo sum, yang mana I think, therefore I am. Bagaimana realitas yang kita alami sehari-hari itu mungkin adalah sebuah konstruksi atau interpretasi aja dari apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Nah, dari situ pemikirannya sebagai titik awal jadi pengetahuan yang akan dipertimbangkan melalui penalaran rasional. Selain itu juga, Kak, kalau menurut Plato dari alegori guanya, eh tampak pada Cypher tadi itu, dia tuh khawatir akan ketidakpastian. Jadi dia tidak nyaman dengan realita yang sebenarnya. Dia lebih nyaman berada dalam The Matrix yang merupakan ilusi gitu, seperti alegori gua di Plato itu kan mereka di dalam gua itu ilusi gitu ya, bukan di dunia nyata. Dia bahkan menyatakan di situ dalam bahasa Indonesianya kebodohan adalah berkah. Jadi jika di dalam ilusi itu dia lebih suka di situ gitu daripada dia mengetahui pengetahuan itu. Kalau dari aku sih gitu, Kak. Izin menambahkan ya, kalau misalnya menurut saya dalam scene ini ketika Neo bertemu dengan Oracle, saya melihat Oracle ini sedang memberikan wawasan mendalam tentang takdir dan kehendak bebas. Oracle ini mengarahkan Neo untuk percaya dirinya sendiri dan memahami bahwa pilihan yang ia buat adalah yang menentukan. Karena di dalam ini kata-kata Oracle ini memicu perdebatan tentang takdir kan. Soalnya si Neo ini tidak bisa menerima dirinya sendiri dalam takdir yang sudah ditentukan itu. Sedangkan menurut filsuf eksistensialisme, seperti Jean Paul menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka. Dan menurut determinisme, itu malah justru sebaliknya. Dia berargumen bahwa semua peristiwa termasuk tindakan manusia ditentukan oleh penyebab sebelumnya. Sedangkan dalam film ini ada elemen dari determinisme dalam peran Oracle yang tampaknya mengetahui takdir semua karakter yang ada di dunia ini, meskipun pada akhirnya Neo menunjukkan hak kebebasannya dia untuk melampaui prediksi yang sudah ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Nada dan Kak Bristan. Jadi yang bisa dari skin 2 ini kita bisa ngambil ya pemikiran dari René Descartes, Plato, kemudian yang tadi Kakak sudah jelaskan tentang takdir, dan tentang penalaran rasional pada pemikiran modern. Jadi kesimpulan dari film The Matrix 1999 ini, kita diajak nih untuk merenungkan esensi realitas, kebebasan, identitas, dan makna kehidupan. Untuk berpikir bagaimana dunia yang kita alami adalah realitas sejati atau hanya ilusi. Realitas yang kita alami mungkin tidak selalu apa yang seperti tampaknya. Kita harus mempertanyakan secara kritis sifat eksistensi dan juga kebenaran, mempertanyakan makna dari kebebasan dan perilaku moral. Kemudian, mengajarkan pentingnya refleksi filosofi dan pemikiran kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia. Itulah dari kesimpulan tentang podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua kelompok D. Semoga apa yang kita bahas di podcast kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you, Terima kasih. Kak. Thank you, Ya. Kak.